Halo semuanya, beberapa hari yang lalu Presiden RI Bapak Jokowi mengonfirmasi kasus corona di Indonesia. Lalu, apa itu coronavirus? Nama saya Felix dan hari ini saya akan memberitahu beberapa informasi mengenai coronavirus untuk kalian yang menonton hari ini. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.900 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berada di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin, corona, yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronaviruses atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis coronavirus yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan lain, yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru, yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhir mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala penyakit COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung atau diabetes mempunyai risiko lebih besar dan untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus yang parah dapat jadi pneumonia atau penyakit yang menyerang paru-paru, serta kegagalan jantung, organ tubuh seperti hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan-keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan diri ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang dilurkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan COVID-19? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan di antaranya: yang pertama,
Hindari bepergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. 3. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin dan batuk-batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19. Jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel ke tangan kita. Lalu, jika tangan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. 5. Pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itulah penjelasan-penjelasan mengenai coronavirus dan cara penjagaan dan lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Dan berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebersihan masing-masing agar coronavirus ini cepat kelar sehingga nggak perlu di rumah terus lockdown. Oke, untuk itu ya, bye-bye.